Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Mupusia dari Cibinong. namanya Mupusia. oke. Dari Cibinong. Ya, saya mau testimoni Pak Haji. Mau testimoni, yo. Kemarin kan udah jatuh tempo tuh alat terapi, saya nggak bisa bayar 2 juta Pak Haji. Lalu saya camek itu barang saya, salaman sama atasan saya itu. Saya nggak bisa bayar Bu, gimana? Dia bilang katanya nggak apa-apa Bu, yang penting tar lunas aja gitu. Selunasnya ibu gitu. Waduh, tepuk tangan dong. Mau bertanya Pak Haji, saya kan punya utang di BRI, tapi pengen cepet lunas, tapi nggak pakai cicil. Bu, kalau utang jangan pengen cepet-cepet lunas, Iya. pasti lunas. Pasti lunas. Iya, sekarang Ibu orang hamil berapa bulan? 9 bulan, Ada gak baru 3 bulan bisa ngelahirin? nggak bisa Pak. Ya itu juga Iya. utang begitu. Saya nggak mimpi nih Bu. Tadi malam nggak ngimpi, tadi Iya. barusan saya bangun kesiangan nggak ngimpi, Iya. terus tadi saya tidur sore nggak mimpi. Pokoknya nggak mimpi deh. Kan tadi malam tadi ya udah. Pak Haji bisa gak privat di Borobudur? Bisa. Sedekahnya berapa kalau privat di Borobudur? 100 juta. Saya berenam Pak Haji. Enggak libur, hari ini saya libur. Saya nggak privat di Borobudur. Besok aja privatnya hari Sabtu. Ini urgent Pak Haji, 6 orang 600 juta sedekahnya. Enggak. Tidur saya. Ngapain gue privat orang tadi malam pulang pagi jam 7, setengah 7. Tadi Pak Mail duduk di sebelah nih sebelah. Orang ngasih ruko. Harganya berapa Pak Mail? 3 miliar. Saya cuma nyerahin fotokopi KTP buat dibalik, buat namanya sertifikatnya KTP-nya atas namanya saya. Kalau saya Bu tadi, kalau mungkin jadi Bapak dan Ibu, ambil di Borobudur. Tapi kan capek lah. Iya. Ntar aja. Nah Ibu juga jangan buru-buru lunas, udah aja dinikmatin utangnya, didateng debt collector. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lo mah buru-buru lunas. Iya, biar Gak usah buru-buru lunas. Kalau bisa diperpanjang lagi utangnya. Top up. Take over. Ini, Pak Ini Haji. malah enggak. Iya. Lawan riba dilawan. Mana bisa lah. Orang udah ada jadwalnya kok jatuh tempo, ngapain dilawan? Nikmatin aja bersama riba. Enak ya riba udah makan belum riba? Begitulah. 5 tahun. Ini Pak Haji. riba mau dihancurin. Janganlah. Iya. Ntar juga hancur sendiri. Oke? Ada lagi Pak Haji. Saya kepingin tanah Pak Haji. Pingin tanah. Pengen tanah? Iya. Il ambil tanah di bawah. Pingin punya tanah. Itu gimana caranya Pak Haji bisa milikin tanah itu Pak Haji? Gampang Bu. Ibu tunjuk dulu yang mana tanahnya. Oh ini. Iya. Ibu cebok alat kelamin ibu siram ke tanah itu. Heeh. Siram. Jadi milik. Nanti jadi milik. Amin. Satu lagi Pak Haji, anak saya pingin masuk ke ABRI. Gimana caranya Pak Haji? Pingin masuk ke ABRI. Disuwuk alat kelamin ibu diremes. Taruh di mukanya dia. Heeh. Suwuk. Jadi ABRI. Nanti jadi ABRI. Iya. Nanti kan terkenal. ABRI Selakangan. Ya, Bisa? Ya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu, zaman dulu nenek kita itu anaknya 9. Ada yang 12, minimal 6 nenek-nenek kita dulu. Dan anaknya nenek kita itu termasuk orang tua kita jadi orang semuanya. Padahal hidupnya susah di kampung rumahnya aduh. Tapi kok bisa sukses? Itu diselakangin Bu, disuwuk.
Tapi zaman sekarang pada nggak percaya anak-anak kita. Anaknya cuma satu. Tapi punya suster, punya baby sister, punya pembantu, punya supir. Anaknya juga nggak baik-baik. Coba pakai ilmu kearifan lokal ya. Ini memang agak jorok tapi manjur. Kalau orang bilang ini ilmu aliran sesat, nggak apa-apa, biarin dah. Yang penting kan hasilnya nggak sesat. Namanya dicamahan. Kalau orang Jawa Timur digembokin. Ya. Yuk, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Nilam Zurma dari Bekasi. Ya. Awalnya saya tahu RDAY ini kurang lebih 20 hari yang lalu Ya. dari YouTube ya Pak Haji. Nah terus saya dengarkan kok bagus bener ya ilmunya ini gitu kan. Bagus. Masya Allah banget buat saya gitu kan Pak Haji. Memacu untuk lebih taat beribadah terutama ya Pak Haji ya. Buat saya bangun jam 00 gitu kan. Terus senyum terus bersyukur, mandi, pandan gitu kan. Itu sudah saya Sholat lakoni. tahajud. Iya, sholat tahajud terus langsung baca Quran. Ngaji ya, walaupun belum sampai 12 juz. Nah, terus saya nggak sengaja lagi dengar yang ilmu gimmick-gimmicknya itu. Saya kan malu ya Pak Haji sama suami saya. Malu? Kan, gitu. Malu awalnya saya Karena suami sendiri. karena gini Pak Haji, awalnya suami saya, Mimi apaan sih dengerin gitu, jorok banget gitu kan. Nah terus saya tapi ini nggak salah loh kalau dipraktekin kata saya, karena tidak melanggar kalau menurut saya gitu kan. Ya alhamdulillah saya itu sama suami sebetulnya sefrekuensi gitu kan. Nah terus saya dengar kemarin ada yang yang dari mana yaitu Bandung apa mana Tegal yang kalau saya nggak salah. Jadi dia yang salaman terus yang 10 juta itu Pak Haji. Iya. Nah, terus saya bilang sama suami saya mau dong kayak gitu. Iya, saya gitu betul. kan. Saya praktekkan itu sama suami saya kan. Saya praktekkan itu. Alhamdulillahnya gini, walaupun belum tercapai seperti itu, tapi ketika saya butuh ada. Gitu Pak Haji. Dan sekarang saya nggak perlu ini lagi, suami saya malah nawarin. Kalau sebelum sholat subuh mau getel-getel gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih ilmunya. Buat saya ilmu ini Masya Allah banget gitu. Iya, praktekin. Saya mohon pencerahannya ya. lagi Pak Haji. Terima Jadi kasih. kalau di ilmu RDA itu jalanin. Iya. Jalanin itu praktekin. Iya. Syukurin. Ya, alhamdulillah. Syukurin itu kita ngucap syukur. Iya. Sama nikmatin. Jadi iya. hidup nih dinikmatin. Kayak kita nih. Saya hari ini kan kita nggak tahu daftar privatnya. Karena kan yang ngasih tahu admin ya. Misalkan hari ini ada 6, 5. Kita nggak tahu. Nah tadi pagi-pagi orang udah pengen privat di Hotel Borobudur. Sedekahnya 100 juta berenam. Berarti kan berenam 600 juta. Kalau saya mau, saya pasti berangkat dong. Tapi kan aduh capek bener. Karena tadi pagi kita tamunya luar biasa tadi malam. Pulangnya pagi 6:30. Saya bilang besok aja deh Sabtu. Saya bilang gitu. Nggak mau tetap hari ini berenam. Nggak bilang nggak mau saya. Ya udah saya tidur lagi aja. Nah gak taunya tadi kita megang tamu ucap syukur ngasih ruko senilai 3 miliar. Saya cuma nyerahin KTP aja. Coba bayangin. Masya Allah banget. Jadi maunya saya jalanin. Ya. Daripada saya megang di Borobudur berenam 600 juta nggak konsen. Kasian kan ini udah pada datang. Iya. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Bengkulu, ada yang nah ibu juga begitu, nikmatin. Sama suami nikmatin, jalanin, syukurin. Berlaku semuanya. Kita kan enggak. Selalu yang ada di otak dunia. Iya. Jatuh tempo. Jangan. Kan udah ada perjanjiannya di kontrak. Jatuh tempo. Ibu juga begitu. Bisa? Iya Pak Haji mohon ketika kita sholat taubat itu bolehkah kita menyebutkan hajat kita? Enggak Setelah boleh. selesai? Enggak. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, Iya. karena saya suka jengkel sama suami tercinta. Allahu Akbar.
Ini seperti itu. Mau ngucap hajat di mana coba? Iya, maksud saya ya seperti itu. Terus ketika kita kan ada alhamdulillah yang 999 kali, Sehari 27 kali. sehari 27 kali putaran. Nah, itu ketika satu putaran apakah Ucap hajat. ucap hajat? Iya. Oh, baik. Itu yang belum saya Tapi kalau lakukan. sholat tobat nggak boleh ngucap hajat. Iya, saya suka gini. Saya niat sholat tobat Karena 2 apa? rakaat Iya. karena Allah Subhanahu wa Iya, taala. Karena saya suka jengkel sama anak. Iya. Allahu Akbar. Iya. Saya suka jengkel sama kakak kandung. Tahu aja Pak Haji. Bisa? Suka jengkel sama kakak kandung lu. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.